Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa rahmatullahi waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Dan aku insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam materi lanjutan dimensi 3 yang akan kita pelajari di semester ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang, baik itu terhadap titik dengan titik, titik dengan garis, titik dengan bidang, garis dengan garis, garis dengan bidang, ataupun bidang dengan bidang. Maka pada kesempatan berikutnya kita akan belajar tentang jarak titik, garis, dan bidang. Oke, gini. Jarak titik, garis, dan bidang ini ada 6. Yang pertama jarak antar dua titik, kemudian jarak antara titik dengan garis, kemudian jarak antara titik dengan bidang, kemudian jarak antara dua garis, kemudian jarak antara garis terhadap bidang, dan terakhir jarak antara bidang dengan dua bidang. Oke, jadi sebelum kita lanjut, saya ingin menjelaskan kembali bahwa yang namanya jarak jarak itu berarti yang paling dekat. Jadi kalau ada jalan memutar misalkan antara titik A ke B, satu memutar, satu lurus, maka yang diambil jarak itu berarti yang lurusnya, karena itu langsung. Ya, nih saya bilang tadi kita masuk ke jarak antara dua titik. Perhatikan gambar ini, titik A, ini titik B. Yang namanya jarak itu tinggal hubungkan saja antara garis titik A, titik B, garis lurus. Tidak boleh belok kiri, tidak belok kanan, dan seterusnya. Oke. Nah, jadi ini. Nah, pada penentuan jarak antara dua titik ini yang perlu kita ketahui, kalau pada bangun ruang itu yang akan sering kita pakai yaitu Pitagoras. Ya. Dimana Pitagoras itu berarti jumlah kuadrat sisi-sisi sudut yang membentuk sudut 90 derajat itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi miringnya. Oke. Ini contohnya A B C D E F G H, ya, rusuknya 12, P di tengah-tengah AB. Nah, nanti kita lihat di sininya di gambar sini. Oke, ini mana yang A B C D E F G H ya, bukan. Nah, ini F B C D E F G H. Oke, lihat ini. Misalkan ini soal yang sama, ya. Abaikan saja di soalnya. Ya, kita fokus kepada jarak titik. Misalkan titik A dengan panjangnya tadi 12. Di sini ditulis 12. Maka dari A ke B semua rusuk-rusuknya ini jumlahnya 12. A ke B, maka panjang jaraknya 12. B ke C jaraknya 12. D ke C jaraknya 12. G ke C jaraknya 12. Ini yang dimaksud dengan jarak rusuk, ya. Kemudian ada yang namanya diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, diagonal sisi itu atau diagonal bidang misalkan sini BG, kemudian AH, kemudian ada EB, E ke B, kemudian A ke F, kemudian H ke F, kemudian E ke G, E ke G, kemudian G ke D, kemudian H ke C, ya. Nah, sini kita menggunakan teorema Pitagoras. Misalkan saya ambil BG nih, BG 12, jarak BC-nya 12, GC-nya 12, maka BG ini adalah sisi miring. Perhatikan cara mengingat sisi miring itu, cara mengingat Pitagoras itu, kalau yang ditanya adalah sisi miring, maka rumusnya ditambah. Kalau yang diketahui sisi miring, maka rumusnya dikurang. Tuh ya, saya ulangi lagi. Kalau yang ditanya itu sisi miring, maka rumusnya ditambah.
Kalau yang diketahui di kunci cemiring, maka rumusnya dikurang. Oke. Nah, ini kalau kita mencari BG ini kira sisi miring. Berarti sisi miring ini yang ditanya. Berarti rumusnya nanti yang akan kita pakai adalah yang jumlah. Jadi nanti di sini BC kuadrat ditambah GC kuadrat harus sama dengan BG kuadrat. Oke, BC-nya 12, berarti 12 kuadrat. 12 kuadrat itu berarti 12 kali 12, 144. Ditambah GC. GC ini ada rusuk juga 12. 12 kuadrat juga. Berarti 12 kali 12, berarti 24. 144 ditambah 144 jelas 288. 288 kalau kita akar kuadratkan itu jadilah 14 akar 2. Oke, 14 akar 2. Maka garis BC-nya adalah BG-nya adalah 14 akar 2. Oke. Begitupun kalau ada lagi yang namanya diagonal ruang. Diagonal ruang ini misalkan A ke E ke C, H ke B, F ke D, A ke G. Ini diagonal ruang namanya. Nah, diagonal ruang itu berarti dia misalkan saya ambil EC ini, perhatikan garis EC. EC ini berarti segitiga juga dengan AC, berarti kan AC E, AC E, ini segitiga juga. Sikunya di A. Maka nanti kuadrat kalau ditanya EC berarti EA kuadrat ditambah AC kuadrat. EA-nya rusuk, AC tadi diagonal ruang bidang. Diagonal bidangnya berarti sama dengan BG. Diagonal ruangnya tadi 12 akar 2. Nanti silakan dicari, nanti dapatlah nanti 14 akar 3. Sini. Oke. Itu saja yang kita pakai aja. Jadi intinya nanti yang akan kita perlukan di sini adalah Pythagoras, teorema Pythagoras. Ya, karena ini pasti akan sering berkaitan. Oke. Selamat belajar. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai. Saya pinginnya ini belajar online biar offline biar bisa saya jelaskan. Kalau sekedar ini saja mungkin agak bingung nanti ke situ. Nanti silakan dipelajari dulu. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan, bisa melalui WA atau bisa melalui komen di grup di Google Classroom. Oke, gitu saja untuk kali ini. Selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga keimanan, jaga imun ya, supaya kita terhindar dari COVID-19 ini. Mudah-mudahan cepat selesai COVID-19-nya sehingga kita bisa bertatap muka, saya bisa maksimal menjelaskan soal pelajaran matematika. Semangat, jangan lupa berdoa. Jangan lupa nanti silakan diperhatikan, dicatat dan ditulis catatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.